Emang pas beres itu kan pas sepatus kan pas ada nih mbak salah telepon nyata aku tahu gue pala terus kerja tuh tak apa Baik, apa ya? aku kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di sore hari ini ya, Bapak Ibu semua ya. aku ini gak tanam. Ya, kita akan mulai ya, Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Yayan Syah Nurjati Cirebon, Bapak Profesor Dr. Angelani beserta jajaran Warek. Kemudian yang saya hormati Bapak Dekan FITK, Bapak Dr. Saifuddin beserta jajaran Wakil Dekan. Kemudian saya hormati Bapak Kajur PJJ Yayan Syah Nurjati Cirebon, Bapak Dr. Muhammad Ali serta Mas Slamet, rekan-rekan di PJJ ya, Bapak Ibu sekalian. Kami di PJJ cuma bertiga sekarang. Saya, Pak Ali, dan Pak Slamet. Kemudian yang saya hormati teman-teman semua mahasiswa PJJ Yayan Syah Nurjati Cirebon yang kami banggakan. Terima kasih semua atas waktunya. Saya tahu kami di PJJ Yayan Syah Nurjati Cirebon juga mengetahui dan memahami Bapak Ibu semua sibuk dan Bapak Ibu semua banyak kegiatan selain kuliah di PJJ PA Yayan Syah Nurjati Cirebon ya. Jadi saya tadi juga dapat DM, banyak yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan di luar Pak Kajur, kemudian ada juga kendala sinyal dan berbagai macam ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, kami di PJJ sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu semua, mohon untuk saling mengingatkan teman-teman yang lain bahwa di PJJ Yayan Syah Nurjati Cirebon kita ini kuliah, dan kuliah di kita itu bukan cuma masalah cair dan tidak cair saja. Jadi banyak hal Bapak Ibu termasuk kegiatan seperti ini, dan kami mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir dalam agenda koordinasi terkait dengan beberapa hal ya Bapak Ibu sekalian. Sudah banyak ke saya juga DM terkait dengan KRS itu kapan, kemudian yang semester 5 juga sudah menanyakan trial PPL dan KKN, dan menurut kami di PJJ PAI memang sudah selayaknya kami mendiskusikan itu dengan mahasiswa semuanya. Jadi kami sangat menyayangkan kepada Bapak Ibu yang tidak bisa hadir untuk ikut dalam kegiatan ini. Mohon nanti teman-teman yang satu kelasnya memberitahukan Bapak Ibu sekalian ketika ada kegiatan seperti dan tidak hadir. Sebenarnya sih kami mengetahui ya, memahami Bapak Ibu sekalian. Tapi yang repot itu kalau nggak hadir terus sering bolak-balik nanya ke kami. Jadi itu juga mohon nanti disampaikan juga teman-teman semua yang teman-teman yang tidak hadir mohon disampaikan terkait dengan hasil pertemuan pada sore hari ini ya Bapak Ibu. Kemarin kami ada acara hub ya di Jakarta, dan kami sebenarnya juga mengundang mahasiswa PJJPAI untuk ya datang untuk bisa bertemu atau berkunjung, minimal ngisi absen, kemudian nyari-nyari souvenir di tempat tersebut karena itu juga kan gratis ya Bapak Ibu. Tapi yang kami perhatikan juga ternyata animonya nggak banyak juga ya. Ya ada beberapa yang hadir, kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah datang berkunjung, yang ngobrol-ngobrol dengan kami. Ya mudah-mudahan yang lainnya juga bisa bukan cuma tetap maya saja, tetapi sewaktu-waktu bisalah berkunjung ke kami untuk ya minimal silaturahmi lah Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah untuk yang untuk nilai sudah saya cek semuanya. Alhamdulillah semua tutor sudah memberikan nilai dan sudah saya cek semuanya sudah masuk nilainya. Jadi Bapak Ibu semua sudah bisa melihat dan menghitung-hitung ya KHS-nya berapa. Kemudian Bapak Ibu semua terkait dengan
penilaian di tutor ya Bapak Ibu ini agak kompleks juga ya Bapak Ibu semua. Banyak sekali mahasiswa yang secara individu itu konfirmasi ke saya terkait dengan nilai. Sementara di satu sisi beberapa tutor itu kekeh dengan pendiriannya Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya untuk perihal nilai, mohon untuk selalu berkomunikasi dengan tutor ya Bapak Ibu ya. Kami mencoba untuk memfasilitasi semuanya, tapi memang kita dikejar waktu dan banyak hal yang membuat beberapa permasalahan tidak bisa kami selesaikan. Bapak Ibu termasuk ada beberapa yang meminta perubahan nilai ya. Sehingga ketika nilai itu kita rubah, kita harus juga konsultasi dengan pihak tutor, sementara tutor juga membuktikan dengan alasan-alasan mereka masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi mohon solusinya adalah Bapak Ibu semua ketika masih dalam proses perkuliahan, mohon Bapak Ibu segera selalu berkomunikasi, terutama kosmanya ya. Kosmanya apa saja requirement yang harus, apa saja yang tidak boleh, apa saja yang harus disiapkan, apa saja yang tidak dipersiapkan. Bapak Ibu semua tidak boleh sekonyong-konyong, misalkan lapor ke kami, karena Bapak Ibu sibuk, jadi tidak bisa mengerjakan ini dan itu, sehingga nilainya kecil, kemudian minta dibantu, minta dirubah. Ya mohon maaf Bapak Ibu semua, bukan kami tidak membantu, tapi kan ada prosedurnya. Semuanya ada prosedurnya. Dan Bapak Ibu semua, kami juga ngomong ke tutor masing-masing terkait dengan itu, dan akhirnya ya keputusannya ya demikian. Jadi Bapak Ibu tolong kalau itu bisa dari awal-awal ketika dalam proses perkuliahan Bapak Ibu dengan tutornya komunikasi coba. Tapi memang kompleks juga ya Bapak Ibu, kami juga tidak menutup mata bahwa ada beberapa tutor yang memang untuk susah dihubungi, susah untuk berkomunikasi dengan tutor. Ya memang itu bisa menjadi catatan-catatan kami semua yang di PJJ ya Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua, pertama itu ya Bapak Ibu ya, ini karena saya kebetulan yang ngurusin nilainya Bapak Ibu semua, dan memang kompleks juga ya di PJJ PAI ini terkait masalah nilai ya, terutama komunikasi mahasiswa dan tutor ya, karena tadi malam itu juga sama, saya baru menyelesaikan salah satu nilai di salah satu kelas. Itu juga ada mahasiswa yang nggak ada kabarnya, nggak ada beritanya, tiba-tiba ketika ditanya laptopnya rusak. Jadi ketahuan laptopnya rusak itu ketika mata kuliahnya selesai, bukan ketika di awal-awal gitu. Nilainya tidak ada sama sekali, ternyata laptopnya rusak. Nah, ya hal-hal yang seperti ini agak susah Bapak Ibu ya. Kalau memang benar mau mencari solusi kan sebenarnya dari awal mahasiswa tersebut itu sudah mengkonfirmasi, sudah memberikan informasi terkait dengan hal tersebut. Tidak tiba-tiba sekonyong-konyong ketika nilainya kecil, terus tiba-tiba bilang laptop saya rusak. Nah, itu kan juga susah juga saya mengkonfirmasinya. Sementara tutor juga punya hak untuk memberikan nilai ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ada beberapa yang bisa saya bantu, ada beberapa yang memang saya tidak bisa membantu karena memang secara bukti dan ini juga susah untuk kami konfirmasi. Begitu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu semua, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan ini ya Bapak Ibu semua, arahan dari Pak Kajur terkait beberapa hal. Ada 3 hal yang menjadi isu atau pembahasan di sore hari ini ya Bapak Ibu. Yang pertama itu terkait dengan PPL dan KKN. Kemudian yang kedua terkait dengan KRS ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga itu terkait dengan masalah buku ya Bapak Ibu semua. Oke, jadi Bapak Ibu semua, mari kita buka rapat koordinasi ini dengan membaca basmalah bersama-sama Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Kajur PJJN Syahrul Jati Cirebon, Bapak Dr. Muhammad Ali. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Dekan,
para marek, Apa nih? khusus Apa nih? Mas Sakti, Pak Zakir, Mas Slamet, teman-teman mahasiswa PJJ, PAI, baik Lah aku itu mangkat di kayak iki bobotku ki 80 AMJ tahun. ataupun di Tahu belum? apa namanya persoalan Yang banget Jim ki Amen. Bolong dulu. Padahal semester saya 1 dan semester 5. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama tadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Jaki ya, terkait dengan nilai, terkait dengan pencairan, terkait dengan yang lainnya itu ya. Tentunya kalau pencairan saya berharap Januari ini sudah clear ya secara keseluruhan. Semester 1 dan 3 itu semoga bisa cair secara keseluruhan. Karena semester 5 sudah ya, dan yang sisa-sisa mudah-mudahan juga bisa dicairkan. Artinya yang sisa-sisa kemarin ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan yang sudah ini belum cair. Mudah-mudahan di Januari ini semuanya sudah clear. Dan pada saat di booth juga Mbak Dina, Mbak Umu, saya sedikit ngobrol ya dengan tim LPDP itu beliau bilang pokoknya di Januari ini insya Allah bisa dicairkan. Jadi ini bisa apa namanya bisa clear ya. Harapan kami Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan perkuliahan sesuai dengan SOP ya, jangan seenaknya sendiri gitu ya. Jangan seenaknya sendiri lantaran karena ini apa namanya kalian mengajar lalu kuliah seenaknya sendiri gitu ya. Jadi ini sudah kami wanti-wanti kepada semua mahasiswa ya. Dan ini Pak pimpinan yang ada di pusat atau di kita juga di IAIN sudah ngomong. Jika mahasiswa sudah tidak mau ya lebih baik nanti ngomong, nanti kami akan apa namanya? Kami akan usulkan ke pusat untuk tidak dicairkan lagi beasiswanya ya, atau artinya sudah close dari program beasiswa PJJ PAI gitu ya. Jadi itu. Yang kedua untuk pengisian KRS untuk semester 1, 5, 3 itu saya sudah berkomunikasi bahwa untuk pengisian KRS nanti mulai hari Senin ya. Tanggal 15 sampai 23 Januari. Jadi tolong waktu ini bisa digunakan teman-teman semua, gitu ya, teman-teman semua bisa menggunakan waktu untuk pengisian KRS, gitu ya. Saya ingatkan kembali bahwa KRS itu hari Senin ya, mulainya hari Senin. Nanti tim PTIPD akan membuka pengisian kartu rencana studi ya. Tentunya disesuaikan dengan nilai atau IPS ya. Jadi IPS-nya berapa? Apakah 3,4 atau 3,8? Itu nanti sistem akan langsung memberikan berapa jumlah SKS yang akan diambil ya. Yang akan diambil. Jadi di situ sudah tertera. Jadi tolong waktunya jangan sampai kayak semester kemarin, semester 1 ada yang tidak ngisi KRS. Ada 8 orang ya Mas Slamet ya, atau berapa ya? Katanya ada di Mas Slamet. Jadi ada 8 orang kalau tidak salah yang tidak mengisi KRS. Saya tidak paham apakah tidak tahu ataukah gimana, padahal dia sudah masuk di grup. Jadi tolong ini semester 1, kalau semester 5 sudah hafal ya. Ini yang semester 1 yang belum hafal. Jadi tolong bisa bertanya kepada ketua kelas atau pada HMJ atau kakak kelas ya. Kalau ketua kelas mungkin yang seangkatan juga belum begitu paham. Tetapi kalau di kakak tingkat itu sudah memahami ya semester 3 dan 5 ini. Sekali lagi ini untuk KRS untuk semester 1 tolong bisa mengisi ini jangan sampai ketinggalan ya, dan mengisinya jangan sampai salah kelas. Nanti kliknya di kelas yang tadinya A20
mengisi MK yang lain, misal Pancasila nanti di MK di kelas A35, itu akan merepotkan kita juga, dan kadang dosen kok absennya di sini, larinya ke sini gitu. Jadi tolong jangan sampai ada kesalahan teknis dalam pengambilan KRS ya. Kalau kelasnya A1 ya di A1, kelompoknya A2 ya di A2. Itu jangan sampai A30 ya 30, jangan sampai di A30 ngambil di A1 ini ya. Jadi ini kejadian-kejadian yang sedikit salah ya, yang sedikit salah, tolong bisa diminimalisir. Makanya ketua kelas nanti setelah ini boleh nanti Zoom meeting dengan teman-temannya ya. Yang tidak bisa dikasih tahu. Artinya dikasih tahu, kita saling bantu ya sesama teman. Itu yang sangat penting sekali, nilai-nilai kekeluargaan. Nilai-nilai kekeluargaan. Tapi itu lagi nilai-nilai administratif akademik karena berkaitan dengan quality assurance, maka kami akan melakukan satu punishment ya, sesuai dengan instruksi kemarin itu di Desember ada izin, sesuai dengan instruksi Irjen, sesuai dengan instruksi pimpinan di Jakarta dan di Cirebon ya, mahasiswa yang melakukan pelanggaran maka perlu ada tindakan teguran atau tindakan yang tegas ya. Jadi tolong teman-teman semua, ini walaupun beasiswa ini belum cair, tapi kita jangan berpikir masalah keuangan, masalah yakni berpikir tentang keilmuan ya, dan kualifikasi yang akan kita dapat. Kalau keuangan itu adalah impact atau dampak dari apa-apa yang telah kita lakukan ya. Yang kedua itu berkaitan dengan jumlah mahasiswa PPL dan KKN di semester 5 gitu ya. Nah, ada sekitar 187 orang. Ini nanti tolong ketua kelas A sampai D ya, A, B, C, D, tolong koordinasi dengan teman-teman yang lainnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena rencana rencananya itu kami akan melakukan PPL dan KKN itu di bulan 6 bulan 7 ya. PPL itu bulan 6 bulan 7-an. PPL-nya bulan 6, bulan 7-nya adalah KKN ya. Nanti waktunya itu sekitar 53 hari ya, karena 7 SKS ya. Jadi kalau dihitung dari real hari adalah 7 hari. Ini nanti kami akan mengirim dosen pembimbing, guru pamong, dan supervisor. Tetapi nanti teman-teman nanti akan diberi sosialisasi untuk menggunakan aplikasi Akmal, di mana nanti LP2M ya, LP2M akan memberikan informasi-informasi ini untuk teman-teman semua. Nah, settingannya ini tentunya berdasarkan hasil rapat itu nanti ada kolaborasi skill, ada yang bisa IT, ada yang bisa pedagogik dan lain sebagainya, itu bisa digabung satu dengan yang lain gitu ya. Dan penilaiannya tadi itu satu dengan yang lain saling melengkapi. Maka di sini diperlukan dosen pembimbing dan guru pamong ya, serta supervisor. Guru pembimbing 1 banding 10, satu dosen adalah 10 mahasiswa. Nanti yang PPL, KKN itu akan dibimbing 1 pembimbing 10 mahasiswa. Maka di sini kami perlu ya teman-teman itu membentuk kelompok sesuai dengan wilayahnya. Kalau Jawa Timur yang dekat, misal Kabupaten Malang, ya silakan Malang dengan wilayah Malang yang dekat gitu ya. Misal Surabaya ya dengan Surabaya yang dekat. Kalau Jawa Barat, misal Bandung ya Bandung yang dekat siapa saja. Misal Sumatera, lalu Sulawesi, Papua, Jawa Tengah,
silakan bentuk wilayah masing-masing ya. Nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua sudah bisa selesai, harus membuat laporan. Ada laporan PPL, ada laporan KKN. Nanti diupload pada aplikasi Akmal ya, aplikasi Akmal. Jadi silakan ya, tolong bisa di diseminasikan kepada teman-teman yang lain, gitu ya, teman-teman yang lain. Kalau sudah, nanti kami akan terbitkan sertifikat PPL dan KKN, gitu ya, di fakultas dan di LP2M. Nah, kalau KKN LP2M, PPL melalui dekan. Kalau dekan tidak ini ya berarti melalui prodi langsung ya, gitu ya. Lalu nanti akan ada video-video pendek ya dengan buku pedoman dan lain sebagainya sebagai pedoman akademik, pedoman pelaksanaan PPL dan KKN ya. Kami akan bagikan ya. Kami akan bagikan juga ada kuis di video-video tersebut atau tes ya. Pendaftaran itu mulai Juni ya, nanti Juni Juni ya, PPL Juli, KKN-nya Agustus. Ini di sini saya sepakatan kemarin. Pendaftarannya Juni berarti ya, teman-teman semua. Jadi nanti tolong bisa diseminasikan dengan teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain. Lalu yang terakhir berkaitan buku ya. Berkaitan dengan buku nanti supaya semester 2 itu kan sudah ada, semester 1 itu boleh beli buku secepatnya ya. Kemarin itu ada keluhan-keluhan tidak ada bahan untuk ini, maka buku sudah disediakan, silakan beli di Shopee ya, untuk semester 1, semester 3 dan semester 5, dan ini sedang di sedang di format untuk semester 6 dan 7 serta yang lain di kementerian ya, itu. Untuk semester 1, jadi untuk jaket silakan nanti kami akan share di grup ketua kelas ya, di ketua kelas untuk semester 1 gitu ya. Kemarin sudah ngisi ukuran-ukuran, tinggal transfer. Kalau proses itu katanya sudah dibuat ya, sesuai dengan ukuran yang telah di-share oleh teman-teman semua melalui Google Form. Gitu. Jadi ini mungkin bisa menjadi satu hal yang perlu kita renungkan bersama ya. Model PPG-nya, PPL-nya itu nanti apakah seperti model PPG atau seperti UT itu ya, DR dari rumah saja. Dan kami sedang, kemarin saya kontak juga Kemendes ya, untuk konsep digitalisasi desa untuk KKN, mudah-mudahan bisa salah satu diantaranya bisa menjadi konsep percontohan ya. Percontohan. Nanti kami akan koordinasi, kemarin sudah koordinasi, tetapi karena tim di Kemendes sedang rapat, maka dia menjawab nanti kami akan telepon. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi teman-teman semua ya. Dan kami kembalikan lagi ke Mas Syaki untuk diskusi ya, untuk diskusi hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran, hal-hal yang terkait dengan KRS, persiapan semester genap, baik itu 2, 4, dan 6, lalu PPL, KKN, buku, dan jaket, atau hal-hal teknis yang lainnya ya, silakan. Saya kembalikan lagi ke Pak Zaki, nanti data-data Mas Slamet bisa ini ya. Dan untuk absensi Pak Jaki, ini nanti kita ini saja, jika mahasiswa ini berapa ini? 840 Pak. Ketika 4 kali atau 3 kali mahasiswa tidak ikut pertemuan, maka lebih baik pengusulannya ditunda. Pengusulan beasiswanya kita tegas saja ditunda, biar dia menunggu semester berikutnya. Supaya informasi-informasi itu tidak nanya-nanya terus,
padahal kita sudah mengasih beberapa hal, tetapi mereka tidak mengindahkan. Ini pelecehan seksual namanya, pelecehan akademik ya. Jadi lebih baik nanti Mas Slamet tolong absennya bisa direkap ya. Baik, Pak. Siap. 4 kali mereka tidak mengikuti pertemuan atau 3 kali tidak mengikuti pertemuan, usulan untuk living post, buku dan SPP lebih baik di pending untuk teman-teman yang tidak ikut Zoom meeting ya. Silakan saya kembalikan ke Pak Jaki. Baik, terima kasih banyak atas arahannya Pak Kajur terkait dan juga informasi-informasi yang diberikan. Baik, Bapak Ibu semua, nah, sepertinya Pak Kajur kita sudah mulai panas nih. Jadi Bapak Ibu semua, sebenarnya Bapak Ibu semua mohon maaf sebelumnya ya. Kami di sini sebenarnya ingin kooperatif dan berkomunikasi dengan baik dengan Bapak Ibu semua. Cuman ya ada oknum-oknum yang memang kadang susah, Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir di sini kan kami ucapin terima kasih sekali sudah hadir ya. Cuman memang ada bukan beberapa ya, karena mahasiswanya ribuan jadi banyak Pak oknumnya Pak. Yang tidak pernah hadir, kemudian giliran pencairan paling banyak keluar-keluarnya, kemudian ya banyaklah Bapak Ibu. Saya harap kami berharap di PJJ karena mungkin ini adalah pola baru di mana komunikasinya juga gayanya berbeda dengan yang kampusnya dengan perkuliahannya seperti biasa ya Bapak Ibu semua. Jadi ya mohon Bapak Ibu semua saling mengingatkan ya Bapak Ibu semua, saling mengingatkan, saling komunikasinya juga lancar sehingga tidak ada saling tuduh dan saling fitnah lah. Itu yang kami hindari sebenarnya Bapak Ibu semua. Toh kami juga di sini sebenarnya memperjuangkan Bapak Ibu semua kok untuk cepat cair dan sebagainya. Tapi karena memang uang itu bukan kami yang megang, jadi mohon Bapak Ibu semua juga tidak salah sangka ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu semua, perkuliahan di PJJ itu Kementerian Agama mengadakan itu memang tujuannya bukan ngasih duit sebenarnya ke Bapak Ibu semua, tapi keprihatinan terhadap data bahwa banyak guru ngaji dan di pesantren yang belum memiliki gelar sarjana. Jadi dengan alasan itu awal mulanya Menteri Agama itu memiliki program prioritas. Salah satunya adalah PJJ-PAI ini Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, uang itu haknya Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, pasti akan akan diberikan ya. Tapi ya mungkin prosesnya tidak semudah misal kalau uangnya Pak Kajun mungkin langsung dicairkan Pak ya. Langsung dikasih semua plus bonusnya Pak. Tapi yang mohon maaf ya teman-teman, kami berusaha untuk secepatnya mencairkan Bapak Ibu semua. Yaitu karena itu haknya Bapak Ibu semua ya. Jadi mohon Bapak Ibu semua bolehlah kita ngomongin. Jadi saya izin dulu nih Pak Kajur, ini termasuk pencairan boleh dibahas di sini Pak. Nanti kalau ada yang nanya boleh silakan. Boleh ya. Jadi Bapak Ibu semua, selanjutnya kita akan diskusi ya Bapak Ibu, mohon silakan ajukan tangan. Nanti akan saya tunjuk beberapa nama ya Bapak Ibu. Setelah itu boleh silakan Bapak Ibu boleh bertanya dan berdiskusi terkait dengan proses pembelajaran yang ada di PJJ. Bahkan proses pencairan juga boleh ditanyakan ya. Tapi jangan maksa dicairin malam ini karena tidak mungkin Bapak Ibu, atau hari besok misalnya, karena nggak mungkin, prosesnya lumayan lumayan panjang. Baik Bapak Ibu, saya cek dulu ya Bapak Ibu. Saya lihat. Sebentar, pertama dari Pak Yazid ya. Pak Yazid yang pertama. Kemudian yang kedua, sebentar Pak ya. Kemudian yang kedua adalah Pak Ridwan Rudianto. Kemudian yang satu lagi kita pilih ibu-ibu ya. Wah, ibu-ibu, kok ibu-ibu nggak ada yang nanya ya?
Jangan-jangan bapak-bapak yang sering ditanyain sama ibu-ibu gini, kapan cairnya, kapan cairnya. Jadi kalau ibu-ibu nggak nanya bapak-bapaknya. Ini kalau bapak-bapak itu ibu-ibunya pada nanya masalahnya. Iya, Nek. Oke, Ya, kita bagi yang ingin ah, bertanya silakan di-on-kan kameranya terlebih dahulu. Khairul Bakhtiar ya. Jadi sudah ada 3 penanya. Pak Khairul. Jadi saya ulangi lagi, Pak Yazid, Pak Ridwan, dan Pak Khairul. Kita mulai dari Pak Yazid dulu ya. Silakan Pak Yazid. Monggo Pak. Masih di mute kayak seperti ini. Daiki. Sibuk. Silakan di-unmute dulu, Pak Yazid. Sudah, Pak. Terima kasih waktunya. Saya dari kelas A3, Pak, semester 1. Terus berikut. Ini mau menanyakan tentang besok KRS itu, Pak. Ini ditentukan oleh pihak kampus atau kita sendiri yang semester 1, Pak. Yang pertama. Kemudian yang paling urgen bagi saya pribadi adalah buku, Pak. Buku dan modul. Jadi kemarin ya sebenarnya ada juga problem solver di masalah PDF itu. Tapi sudah teratasi semua. Cuma kan kalau kita mantengin monitor terus itu kan kita pedus, Pak. Jadi untuk masalah buku atau modul ini nanti bagaimana? Minta kejelasan dari pihak kampus. Nah, kemudian pendistribusian jas ini, Pak. Ya, itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Yazid, maksudnya terkait dengan pembelian buku ya Pak ya? Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Yazid ya. Untuk selanjutnya ke Pak Ridwan. Silakan Pak. 250. Pak Ridwan. Iya, pokok mbah aku rasa teh apa. Nah, ya silakan Pak Ridwan Rudianto. Ya, terima kasih Pak Kajur, Pak Sekjur. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Yang pertama terkait KKN ya. Dulu ketika karena ini bahas KKN, jadi perkenalkan saya Ridwan Rudianto dari A2, jadi masih semester 1, Pak. Tapi dulu ketika saya masih pendaftaran itu saya dengar itu podcastnya Pak Kajur di NU Cirebon gitu, bahwa KKN itu ada sebagian nanti akan yang ke luar negeri. Nah ini tadi dibahas sama Pak Kajur, mungkin untuk semester 5 sekarang yang nanti masuk ke semester 6, apakah memang tidak ada ke luar negeri? Apakah nanti yang semester 3 atau semester 1 ada program ke luar negeri atau tidak ya? Ini agar apa? Agar kami sendiri, kita yang dari semester 1 atau semester 3 mungkin bisa mempersiapkan ya, saya sendiri gitu ya, memperhitungkan apakah seperti apa. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua terkait masalah ini Pak ya, pencairan Pak ya. Karena ini usul saja ya Pak, usul karena begitu banyak kabar-kabar hoax dan lain sebagainya ke grup, di berbagai macam grup, hari ini cair, besok cair dan lain sebagainya, dan ini sangat meresahkan mungkin bagi yang banyak tabungannya mungkin tidak terlalu meresahkan, tetapi bagi yang banyak kebutuhannya ini sangat meresahkan Pak. Nah ini maksudnya saya harapkan dari pihak PJJ sendiri untuk tidak memberikan semacam harapan lah yang belum pasti dan kemudian disebarkan mungkin ke 1-2 orang, yang mana pasti 1-2 orang ini langsung menyebarkan ke yang lain. Nah ini untuk tidak tetap membuat tenang gitu Pak. Itu saja mungkin yang bisa saya pertanyakan. Iya. Oke, terima kasih Pak Ridwan Rudianto. Ini betul sekali Pak ya, itu sampai bisa bisa memutuskan hubungan keluarga itu Pak. Bisa menyebabkan keretakan hubungan suami dan istri. Betul, jadi suzon. Ya baik, terima kasih sudah saya catat ya Pak Ridwan. Baik, selanjutnya ke Pak Khairul. Silakan Pak Khairul. Pak Khairul.
Pak Khairul Bahtiar. Khairul Bahtiar. Di unmute dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Bahtiar dari kelas A2 Pak. Semester 1 sama kayak Pak Ridwan tadi. Waduh, ini diborong sama kelas A2 semester 1. Silakan Pak. Itu tandanya A2 itu orangnya aktif Pak. Oh iya, iya. Mantap. Mau bertanya Pak, yang pertama mengenai brosur ini Pak. Saya janda ada mengenai pencairan, mengenai brosur. Karena sekarang brosur sudah beredar. Yang saya tanyakan, bagaimana teman-teman yang sudah punya akun LPDP dan mendaftar kembali caranya bagaimana? Sementara di pilihan kampus itu tidak ada PJJ di sana Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, untuk dosen pembimbing. Saya lihat di portal itu kami punya dosen pembimbing dan apa fungsinya dosen pembimbing di semester 1. Sementara kami nomor kontaknya kami tidak punya seperti itu. Hanya itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kajur, saya ulangi Pak Kajur. Yang pertama dari Pak Yazid. Ada dua hal yang ingin beliau pertanyakan. Yang pertama itu terkait dengan untuk yang semester 1 siapa yang menentukan KRS. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan beliau terkait dengan pembelian buku. Kemudian yang kedua dari Pak Ridwan, kelas A2 semester 1. Pertanyaan yang pertama itu ingin mengkonfirmasi tentang program KKN ke luar negeri. Apakah mungkin nanti semester awal ya, terutama semester 1 ketika atas itu bisa memiliki kesempatan untuk ini maksudnya Pak. Selanjutnya terkait dengan hal yang sangat meresahkan beliau dan kawan-kawan terkait dengan hoaks pencairan Pak. Yang ini berbahaya sekali bagi keutuhan rumah tangganya banyak orang ini Pak. Yang selanjutnya dari Pak Khairul dari kelas A2 juga semester 1. Yang pertama itu terkait dengan brosur sudah beredar. Kemudian bagaimana caranya jika ingin yang mendaftar kembali ya bagi yang kemarin nggak lulus ya Pak Khairul ya. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan dosen pembimbing. Fungsi dari dosen pembimbing. Oke, Pak Kajur boleh saya tanggapi dulu Pak, yang gampang saja Pak, jangan yang ruwet-ruwet. Boleh, silakan. Baik, Bapak Ibu semua, ini terkait dengan dosen pembimbing ya, Bapak Ibu semua yang terutama yang semester 1. Ya mungkin untuk semester 5 juga selama ini masih belum terlalu efektif dosen pembimbing ya. Jadi Bapak Ibu semua nanti proses KRS itu seharusnya berdasarkan konfirmasi dari dosen pembimbing ya Bapak Ibu semua. Adapun dosen pembimbing ini di PJJ itu kita belum aktifkan secara maksimal ya Pak ya. Itu memang kami akui dan mudah-mudahan ke depan akan lebih efektif ya. Jadi intinya dosen pembimbing itu fungsinya untuk Bapak Ibu semua bisa berkonsultasi terkait dengan perkuliahan. Itu ke dosen pembimbing, jadi nanti dosen pembimbing akan menyampaikan ke kami juga, dan itu bisa menjadi salah satu jalan keluar ketika ada permasalahan yang dihadapi Bapak Ibu semua, baik terkait dengan masalah administrasi, kemudian masalah Bapak Ibu misalkan, ini saya punya kesempatan untuk mengambil 24, boleh nggak kalau saya ngambilnya 22 misalkan? Ya boleh saja nanti bimbing bisa ngobrol dengan dosen pembimbing ya Bapak Ibu. Nanti kita coba nanti akan di PJJ akan membicarakan terkait dengan dosen pembimbing. Pastinya dosen pembimbing itu digunakan untuk membantu mahasiswa dalam berkonsultasi terkait dengan perkuliahan, terkait dengan administrasi perkuliahan, yang fungsinya nanti dosen pembimbing itu akan mengarahkan dan juga akan menyampaikan ke kami terkait dengan keluar, karena ini kan kita nggak tahu ya Bapak Ibu semua, permasalahan Bapak Ibu semua satu-satu kan kita nggak tahu. Maka seharusnya kalau dosen pembimbing itu berfungsi, maka fungsinya adalah untuk seperti itu. Kalau di sekolah itu ada BK ya, kalau di kampus itu, tapi dalam artian bukan secara ini ya Bapak Ibu semua, jadi konsultasi secara psikologis nggak sampai segitu juga sih sebenarnya. Jadi dosen pembimbing itu yang membimbing kaitannya dengan akademik mahasiswa.
Itu kalau yang umum ya, kalau di apa namanya di perkuliahan yang umum ya. Nah, permasalahannya begini Bapak Ibu semua ya. Kalau untuk PJJ mungkin format pembimbingannya mungkin akan sedikit berbeda dengan dosen pembimbing yang ada di kampus-kampus yang ada di perkuliahan offline ya, yang biasanya bisa ketemu, bisa ngobrol langsung dengan dosen pembimbing, atau biasanya dosen pembimbing itu diwajibkan minimal 3 kali untuk bisa berkomunikasi dengan mahasiswa, itu kalau yang offline ya. Nah, untuk yang PJJ teknisnya itu seperti apa, mungkin dengan Zoom dan sebagainya, nanti kita akan bikinkan pedomannya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti PJJ akan mencoba untuk bikin pedoman supaya itu nanti bisa dipahami dan bisa dibaca oleh mahasiswa dan dosen pembimbing. Jadi ketika ada pertanyaan atau apa, Bapak Ibu bisa membaca pedoman itu, kemudian hal-hal yang terkait dengan informasi dosen pembimbing dan yang lainnya, Bapak Ibu bisa konsultasikan ke PJJPAI ya, ke kami, ke saya, Pak Kajun, ataupun ke Mas Slamet. Tapi Mas Slamet jangan diliputi yang begini, karena khusus pencairan Mas Slamet. Sudah puyeng ngurusi pencairannya Mas Slamet. Yang begini-begini yang kaitannya dengan akademis boleh ke saya Bapak Ibu ya, tentang nilai dan permasalahan akademis boleh ke kami ya. Mungkin itu saja ya terkait dengan dosen pembimbing ya Pak Khairul ya. Selanjutnya silakan Pak Kajur memberikan tanggapan. Oke, terima kasih Mas Zaki. Sebelum apa namanya saya menjawab, ini ada pantun dulu ini. Sudah pusing. Tubuh letih tidak usah dipaksakan. Nanti sakit sekujur tubuh. Living cost dan buku jangan disia-siakan. Itulah jalan kuliah di PJJ untuk maju. Waduh, cakep Pak. Yang kedua ini, muncul senja di langit merah, terlihat gelap di sisi utara. Rajin kerjakan tugas PJJ ya. Semangat pasti akan nilainya A. Oke, teman-teman semua ada tadi pertanyaan Mas Yajid ya, Mas Husnul, dan satu lagi Pak, siapa tadi saya lupa. Oke, bahwa untuk KRS adalah yang pertama yang harus mengklik adalah mahasiswa itu sendiri ya, memilih MK sesuai dengan IPS ya, indeks prestasi semester. Jadi nanti buka atau login ke portalnya, nanti tinggal isi di KRS-nya ya. Jadi bukan tugas dari apa namanya dari jurusan. Adapun yang menentukan adalah indeks prestasi semester teman-teman semua. Tadi saya katakan bahwa yang menentukan jumlah SKS-nya 21, 22, 23 dan lain sebagainya itu adalah indeks prestasi semester. Jika melebihi kuota silakan, karena itu di KRS ya, di KHS ya. Kalian bisa mengambil MK semester atas itu jika melebihi silakan saja, karena itu hak dari mahasiswa ya, hak dari mahasiswa. Jadi bisa mengambil semester 2, bisa di semester 4, silakan. Itu ya. Lalu yang kedua tentang buku itu sudah disediakan ya. Jadi tolong nanti itu bisa kalian bisa beli di Shopee atau Koperasi, atau nanti ada lagi yang ditunjuk enggak sama P2B ya. Saya mengacunya ke P2B ya, ke P2B. Jadi silahkan saja, karena itu yang membuat keputusan, termasuk tadi pagi juga banyak sekjur, banyak kajur ya, dekan yang mau pinjam studio, tetapi hasil keputusan dari rektor, instruksi rektor, itu mereka harus bayar ya, harus bayar karena kita sedang maka ada optimalisasi sarana dan prasarana yang bisa menghasilkan uang gitu ya. Karena badan layanan umum itu semua operasional separuhnya itu ditanggung oleh kampus. Jadi subsidi dari pemerintah itu sudah dicabut sekitar separuhnya atau 30%-nya gitu ya. Jadi itu yang perlu dipahami secara bersama. Jadi untuk buku tadi Pak Yajid silahkan pesan buku ya. Dari dulu sebenarnya kami sudah instruksikan, tetapi saya sedikit memberikan toleransi ya, yakni karena beasiswanya belum cair, maka khawatirnya
tidak ada uang untuk beli buku, gitu ya. Maka ini untuk semester 2 buku itu sudah ada, modul itu sudah ada, buku wajib ya, modul wajib itu silahkan beli ya. Kalau tidak tahu nanti bisa tanya ke Mas Ramad, Mas Jaki atau saya, gitu ya. Silakan, karena di PJJ hanya tinggal 3 orang ya, 3 orang. Sementara kita mengelola banyak hal ya, dari A sampai Z itu dibebankan semua ke PJJ. Yang kedua tentang KKN luar negeri. Nasional ya. Tetapi kalau mau PPL internasional misal di Patani ataupun apa, kalau memang pembiayaannya ada sendiri, nanti kami akan kontak teman-teman di Thailand, lalu di dan Malaysia ya. Kebetulan teman-teman dekat semua di NGO, jadi saya bisa kontak, dan kalau di Thailand adalah beliau adalah dulu kuliah di UPI Bandung ya, dan menjadi ikatan alumni mahasiswa Thailand yang khusus di Indonesia. Jadi saya bisa kontak dan nanti bisa ditempatkan di sekolah yang ada di sana. Jadi silahkan saja jika semester 5 ya, khususnya semester 5, karena nanti Juni itu pendaftaran, nanti Juli itu PPL, dan Agustusnya adalah KKN. Tetapi saya juga mau minta info semester 5, apakah bulan 7 ini ada mahasiswanya enggak di sekolah. Kalau tidak ada berarti kita majukan di bulan Juninya, gitu ya. Berarti pendaftarannya bulan Mei, gitu. Jangan sampai PPL nanti siswa-siswinya di sekolah tidak ada, gitu ya. Jadi kalau PPL harus ada siswa-siswi di sekolah, atau baik itu MI atau SD atau MTS atau MA ya. Jadi nanti semester 5 bisa menginfokan di forum ini ya. Berkaitan dengan hoax pencairan. Memang karena selalu berharap pada living cost, saya berharap itu kita kuliah jangan selalu mengharap living cost terus. Saya berharap teman-teman di PJJ kuliah living cost itu bagian dari reward atau hadiah kita itu ya. Jadi jangan dipikirkan, pasti itu akan cair propping dari pusat ya. Ini semester 5 ini kan diam saja tuh. Tiba-tiba justru yang cair justru semester 5, padahal yang diajukan semester 3 gitu kan. Yang cair duluan malah semester 5. Yang kita ajukan dulu itu semester 3 awalnya, yang lebih awal gitu ya. Saya kurang tahu itu. Jadi tolong banyak berdoa dan jaga kesehatan kita semua ya, agar perkuliahan juga bisa diikuti dengan baik. Nanti uang living cost bisa beli IndiHome ya. Jadi beli IndiHome untuk menunjang perkuliahan. Beli laptop atau beli handphone ya, yang bisa menunjang untuk proses perkuliahan, silakan saja. Kalau uang buku itu harus buku, tidak boleh tidak. Kemarin Desember kemarin itu kan tim Irjen itu tidak boleh mahasiswa membelanjakan buku ke untuk yang lain, karena di pagu anggarannya itu tertera buku gitu ya, tertera buku atau modul atau jurnal atau apa, itu mungkin jenis tulisan lah. Jadi kalau itu masih bisa ditolerir ya, tapi kalau selain itu maka itu bisa, kalau ada pemeriksaan tidak bisa ditolerir. Kami nanti akan share khususnya semester 3 dan 5 dulu, karena semester 1 belum menerima living cost dan yang lainnya.
Jadi yang akan kami share adalah semester 5 dan 3 dulu untuk monitoring sesuai dengan instruksi Pak Sama Kirkin ya, yang kemarin bulan Desember, gitu ya, bulan Desember. Jadi ketika ada hoax begini-begini tidak usah karena di medsos itu kan banyak yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, itu kan banyak gitu ya. Banyak, Pak. Tolong bisa ini Mas Jaki senyum-senyum terus karena memang sering mendapatkan informasi yang tidak benar. Enggak, Pak. Maksudnya saya cuma ingin mengingatkan Bapak Ibu semua, terutama Bapak-bapak ini, jangan jadikan jaminan uang living cost itu untuk menjanjikan ke istrinya Betul. atau misalkan ke orang-orang yang lain, Bapak Ibu. Masalahnya begini, Bapak Ibu, kami saja yang di kampus saja ketika proses pencairan itu kadang tidak bisa ditebak, Bapak Ibu. Seharusnya hari ini ternyata ada kendala lain. Kadang malah dibalikin lagi sehingga ngulang dari awal lagi. Jadi kami juga, Bapak Ibu semua, kalau toh dari kami kami juga tidak bisa 100% menjamin ya Bapak Ibu, karena yang mencairkan bukan kami. Tapi ya tolong Bapak Ibu jangan dijadikan jaminan ini. Nanti uang living cost dijadikan jaminan ke siapapun, wah ya kan nanti Bapak Ibu sendiri yang repot. Malah kuliah di PJJ malah jadi masalah, Pak. Nanti nyalani kalau nggak percaya sana saja telepon Kajur Sekjur PJJ PAI itu. Wah, nanti repot, Pak, kalau bisa begitu. Ya. Jadi mohon jangan dijadikan jaminan nih. Kayaknya yang bikin repot itu karena dijadikan jaminan ya, Pak. Sepertinya itu ya. Nah, nanti untuk kredit motor ya agak repot ya. Boleh tapi ya istilahnya itu kalau living cost silakan saja itu kan. Tapi mungkin kan ini cairnya juga, Pak. lama, itu cairnya lama. Tapi betul juga Pak, untuk menghindari ini Pak, menghindari begini ya. Saya khawatirnya begini, tiba-tiba ada yang nelpon tukang nagih hutang atau apa gitu terkait dengan, karena saya pernah menemukan kasus yang model begitu Pak. Itu kasusnya adalah Serdos ya, sertifikasi dosen. Jadi itu ternyata dijadikan jaminan. Itu karena mungkin dia kesal sudah capek ini. Itu ya. Jadi yang ditelepon adalah pihak kampus Pak. Jadi mungkin kita belum aja kayaknya Pak. Tiba-tiba ada yang nelpon, itu ternyata uang living cost dijadikan jaminan oleh. Saya harap tidak sampai terjadi begitu ya Bapak Ibu ya. Maksudnya jangan sampai itu kan saya jawabnya juga susah Pak. Paling saya ketawain aja Pak, nggak saya jawab Pak. Oke, satu lagi Mas Jaki, ini masalah brosur. Brosur memang ketika di DepEd kami sudah sebarluaskan. Dan ada penambahan 7 prodi ya, ada penambahan 7 prodi, itu belum masuk di brosur, nanti kami akan usulkan masuk di brosur, tapi brosur institut ya, bukan brosur PJJ PAI. Lalu teman-teman yang sudah daftar tapi tidak lulus, silakan daftar ulang ya, daftar lagi maksud saya. Daftar lagi dengan mekanisme yakni seperti kemarin, persaingan di tingkat nasional ya, di tingkat nasional, karena tahun ini 2024 tetap yang menyelenggarakan adalah pusat. Kemarin saya sudah komunikasi dengan Kasubdit, siapa yang menyelenggarakan, apakah kampus atau pusat? Kampus Pak Ali, karena pusat, karena kampus ada banyak hal yang perlu dikerjakan untuk mensukseskan Cyber Islamic University-nya. Jadi keputusannya semacam itu ya. Oke, itu saja. Jadi saya kembalikan lagi ke Pak Zaki. Pak, terkait dengan pencairan Bapak Ibu semua ya, mungkin kami itu akan menginformasikan ke Bapak Ibu semua jika sudah cair. Jadi kalau belum cair itu kami tidak menginformasikan ya Bapak Ibu semua. Jika sudah cair, biasanya dari pihak Kemenak itu akan memberikan informasi ke kami, dan kami baru memberitahukan ke Bapak Ibu semua bahwa sudah cair. Jadi kami tidak pernah, dan mungkin begitu saja Pak ya, kita sepakati saja Pak, mungkin kita tidak akan memberikan informasi ketika belum cair. Kalau sudah cair baru kita informasikan. Ya, sedikit menambahkan juga Mas Jaki. Ini teman-teman yang 2 bulan atau yang 4 bulan belum cair, kalau sudah cair tolong infokan ke kami sehingga itu tidak ada tidak maksa-maksa lagi atau ngomong lagi ke pusat itu ya. Baru setelah sebelum cair ngomong terus, tapi setelah cair tidak memberi laporan. Yang terpenting
WA saja Pak, kami sudah cair sehingga kami tidak menegur tim pusat juga, gitu kan? Ya. Kok kenapa ini tidak cair-cair ya? Tolong jadi nanti teman-teman yang ini ketika sudah cair bisa apa namanya bisa laporan ke saya atau Mas Jaki atau Mas Slamet, silakan saja. Yang terpenting ada informasi ya. Kalau tidak ada informasi, saya kalau ke Jakarta saya kadang marah-marah di sana juga. Itu maka padahal itu sudah cair. Oh, Pak Ali salah marahnya di sini kan. Marahin mahasiswa, kan sudah cair, mahasiswanya tidak lapor itu kan. Jadi tolong teman-teman sudah cair, istilahnya yang nanti ya jika ada kayak kemarin semester 5 juga kan ada 6 orang atau 5 orang belum tertransfer ya. Kami sudah laporkan ke pusat agar ditransfer lagi. Saya kurang tahu kendalanya waktu itu apa ya di sana ketika di approve masuk ke banknya mungkin ada kendala sehingga tidak tertransfer ya, terpending gitu ya. Jadi itu Pak Jaki. Ya Pak, betul itu Pak, betul sekali itu Pak. Ada beberapa juga yang ke saya juga begitu, tapi setelah cair itu nggak ngabari sehingga ngelacaknya itu ketika kita kan juga kan memetakan ya Bapak Ibu ya, mana saja yang sudah, mana saja yang belum. Ketika yang belum itu ngasih tahu, kita kan kasih kode. Tapi setelah itu nggak ada kabar-kabarnya, itu masih teridentifikasinya misalkan belum cair karena belum ada ini ya, belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan. Jadi mohon bantuannya. Ini saya pikir masalah komunikasi saja. Mohon ketika Bapak Ibu belum cair kemudian sudah cair begitu ya, konfirmasi saja. Enggak kita tarik kok uangnya, tenang saja Bapak Ibu semua. Jadi yang penting biar kita laporan ke Jakarta itu lengkap laporannya dan sesuai gitu, intinya seperti itu Bapak Ibu semua. Gimana Pak Kajun, apakah kita buka sesi kedua atau kita tutup saja Pak Kajun? Boleh satu sesi lagi deh. Mungkin Oke, ada baik yang Bapak Ibu semua, bertanya. kita akan buka satu sesi lagi. Bapak Ibu semua mohon pertanyaannya kalau bisa tidak sama ya Bapak Ibu ya. Yang pertanyaannya sudah terkonfirmasi dan sudah terjawab, mohon turunkan tangan saja Bapak Ibu biar tidak mengulang lagi. Kita cari ibu-ibu nih, mana ibu-ibu ini? Ibu Sofiatul Jannah. Oke, itu yang pertama ya. Sofiatul Jannah. Selanjutnya ke Ibu Lili apa ini? Ini Ibu apa Bapak? Libasut Taqwa. Ini bapak-bapak ya. Oke, selanjutnya Ibu Pipit Indrawati. Oke, kita sudah ada 3 penanya ya. Bapak Ibu semua, mohon untuk dimatikan dulu speakernya ya Bapak Ibu. Baik, yang pertama ke Ibu Sofiatul Jannah. Monggo Ibu. Ayo persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak. Yang ingin saya tanyakan kelas untuk apa? Kelas saya apa? di Berapa? kelas 12 Pak, semester 1. Oke, baik. Yang ingin saya tanyakan untuk KHS itu Pak, kan muncul hanya angka ya Pak. Apakah nanti itu akan muncul nilai juga atau bagaimana? Itu kan hanya huruf maksudnya, maksud saya. Misalkan nilainya A itu kan hanya A aja, enggak ada nominal angkanya gitu ya Pak. Terus kemudian untuk semester 1 kan informasinya itu yang saya ingin memastikan saja, katanya untuk yang semester 1 itu cairnya 4 bulan ya Pak, kalau enggak salah. Sedangkan untuk kuliahnya itu yang dibebankan tetap 6 bulan gitu untuk kuliahannya ya. Apa benar seperti itu atau bagaimana? Mohon pencerahannya.
Terima kasih, hanya itu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sufiatul Jannah. Selanjutnya ke ini Ibu apa Pak Lili Libas Takwa ini. Silakan monggo Pak. Pak atau Bu saya nggak tahu nih. Yang mana ini? Silakan. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Lili Libas Takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ma du'aul mayyiti ba'da takbiratis salisah. Saya udah sering dipanggil Pak. Maaf Bu, saya sudah Ma du'aul mayyitu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma du'aul mayyiti ba'da takbiratis salisah. Ini ada beberapa pertanyaan mewakili rekan kelas. Salah satunya itu bagaimana kan ada orang yang suami istri itu ikut PJJ apa ya, suami istri itu. Nah itu katanya kalau untuk pencairan uang buku itu harus dibelikan buku semua, suami istri dua-duanya apa salah satunya aja. Itu yang pertama. Terus kemudian bagaimana jika ada dosen yang kan Zoom itu 4 kali ya Pak ya, itu hanya mau 1 kali aja itu. Pas di semester 1 itu ada dosen yang seperti itu. Udah diingatkan berkali-kali tapi beliau hanya Zoom itu 1 kali di awal pertemuan aja. Selanjutnya itu tugas sampai UTS UAS itu tugas full. Nah, kemudian ada juga dosen yang dari awal sampai akhir itu diskusi terus. Du'aul mayyiti. Materi sama sekali. Diskusi terus dari awal sampai UAS itu diskusi ing atase terus. mayit ba'da takbirati ing dalam sawise takbir asali satikang. Ya. Satu lagi saya hanya usul menekankan kepada maksudnya kepada dalam sawise takbir asali satikang kaping 3. Kira-kira menekankan hanya satu info gitu. Jadi kalau info itu bukan dari platform itu jangan dipercaya gitu. Gitu aja. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke Ibu Pipit. Utawi du'a mayit. Utawi du'a mayit. Allahumma hada abduka wa banu abdika kharaja min rawhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa hibbauhu fiha ila dhulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu alla ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu. Selanjutnya ada lagi Bu Pipit? Mungkin itu saja. Allahumma. Baik, terima kasih. Innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiron ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabihi wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a alahu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatikal amna min adabika hatta tab'athahu ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apakah uang bukunya bisa cuma satu saja? Mungkin kesimpulannya begitu Pak, karena kan dapurnya sama, uangnya akan kembali ke satu pintu juga gitu. Bagaimana jika ada Zoom cuma sekali, misalkan dosen ya, ada dosen, ini kasus perkuliahan Bapak, selanjutnya adalah dosen yang selalu diskusi, tidak pernah ngasih materi.
Ngasih materi itu bukan duit ya Bapak Ibu ya, ini pelajaran maksudnya. Yang selanjutnya terkait dengan hoax itu diharapkan bisa PJJ memfasilitasi Wa utawi biar tidak du'aul terjadi mayit iku kesalahpahaman. Allahumma Saya terakhir dari Ibu ilah. Fitriawati yang semester 5 itu ingin mengkonfirmasi dan meminta informasi terkait dengan perkuliahan semester pendek untuk perbaikan nilai. Itu bagaimana Allahumma prosedurnya? Gusti Apakah ada Allah. dan prosedurnya bagaimana? Mungkin itu Pak ya. Pak Kajur mau langsung ditanggapi atau? Boleh. Ada utawi iki sapa abduka anake. 3 penanya lagi. Yang pertama tentang KHS ya. Abduka hanya huruf, angkanya iku tidak ada. sapa abduka. Jadi memang kalau angka Gak ada anake di kalkulasi secara keseluruhan kawulane panjenengan wa benu abdika lan anake kawulane panjenengan. Di situ ada A, Kharaja B plus, B min, B. Ya. Ada utawi iki iku abduka kawulane panjenengan wa benu abdika lan putrane kawulane panjenengan. Kharaja iku metu min rauhid dunya. Betul. Kharaja iku metu min rauhid dunya saking kesenengane dunya. Ya. Di bulan 9 dan saking ke di bulan 9 metu itu jadi Juli Agustus ya wasaatiha ya, jadi yang dibayarkan adalah min rauhid dunya saking kesenengane dunya wasaatiha masa bulan 7 8 mau dibayarkan. Itu logika keuangan atau logika hukumnya tidak ada kalau 6 bulan mau dibayarkan ya. Wasaatiha. Jadi untuk semester 1 saya ulangi lagi bahwa pengumumannya saja kan bulan September dan kuliahnya mulai September pengumuman kelulusan. Jadi tidak bisa dibayarkan bulan 7, bulan 8 itu untuk beasiswa gitu ya. Karena mulainya saja bulan 9 gitu ya. Oke. Terus yang wasaatiha boleh enggak beli bukunya cuma 1? Kalau begitu ya kami usulkan yang bukunya cuma 1 saja yang dicairkan, termasuk living cost-nya juga. Kalau memang ya living cost-nya kami mencairkan satu saja ya Pak Jaki ya, kalau konsepnya semacam itu. Jadi, betul sekali Pak itu Pak. Ya, karena Pak, pertanggungjawabannya 2 kan Mas Slamet ya? Dapatnya 2 dong Pak. Kita kan per orang per mahasiswa Pak. Ya, betul. Terus mungkin izin Pak Kajur mungkin menambahi. Mungkin di sini semester 1 itu mungkin miss ya kali ya Pak ya. Kenapa mereka itu sampai bertanya kenapa yang dicarikan cuma 4 bulan gitu. Jadi benar kata Pak Kajur, semester 1 itu kan perkuliahan mulai dari bulan September. Kalau kita hitung kan September, Oktober, November, Desember itu kan 4 bulan. Jadi nanti untuk tahun ini, tahun 2024, tenang saja untuk semester 1 itu ya penuh nanti. Tetap 6 bulan tiap semester seperti itu. Bukan nanti tahun ini juga diajukan cuma 4 bulan, bukan seperti itu. Jadi mungkin mereka ada miskomunikasi saja sih Pak. Ya. Tahunya mereka mungkin untuk semester 1 jatahnya 1 semester itu cuma 4 bulan seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Tetap ada 6 bulan nantinya. Ini ya mohon izin juga nih Pak Kajur ya, saya menguatkan saja sebenarnya karena nanti yang repot itu Mas Slamet juga. Jadi Bapak Ibu semua logika berpikirnya itu begini Bapak Ibu. Jadi buku itu datang sepaket dengan pencairan beasiswa leluasane mencairkan PDP pencairan itu nggak tahu Bapak Ibu itu nikah atau tidak, suami istri atau enggak begitu Bapak Ibu. Jadi itu mengikat ke satu lan leluasane mungkin kalau tahu wa mahbubu Bapak Ibu wa mahbubu lan mungkin kalau tahu suami istri nggak bakalan diluluskan jadi dapat beasiswa LPDP itu kalau ketahuan suami istri. Jadi Bapak Ibu mohon, jadi ini Bapak Ibu jangan maunya sendiri saja, giliran dapat duit maunya cuma 1 saja, nggak boleh Bapak, karena itu mengikat ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk laporannya nanti itu per orang, nggak ngelihat suami istri atau tidak gitu. Nah itu yang repot nanti lan kang den senengi
kan masa bikin laporan ini tidak membeli buku gara-gara suami itu kan Wa laporan begitu kan ahibbauhu ditawakan lan gitu ya den Bapak Ibu. Dan repot senengake juga kaminya nanti di wa sininya mahbubuka ngejawabnya, nge-backup Bapak Ibu semua begitu. kang Jadi tresnani mohon wa Bapak Ibu, ahibbauhu lan saya den harap senengi itu mohon kerjasamanya Bapak fiha Ibu ing ya. Ya dalem insya Allah itu tidak dunya ila kemana-mana, semuanya sudah ada zulmati laporannya dan sudah ada tupoksinya jelas. Dan Bapak Ibu juga bisa mengecek dan bisa menghubungi kami begitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan karena kami memaksa harus tidak dunya Bapak Ibu, karena memang awalnya kami nggak tahu Bapak Ibu itu suami istri atau tidak, dan itu mengikat di setiap ila pencairan zulmati beasiswa Bapak Ibu dalam 1 tahun itu. Jadi mohon pemahamannya ya Bapak Ibu ya terkait dengan itu. Nanti kalau misalkan kami laporkan ini ada suami istri begini, nanti pihak LPDP-nya nanya lagi, ini kok ila suami istri bisa zulmati keterima? ila zulmati Nanti malah repot Bapak Ibunya. Bapak Ibu yang mendapat malah repot jadinya. Karena itu kan pengennya kan lebih merata untuk semua orang yang dapat maring Bapak Ibu semua ya. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu, saya kuatkan itu biar nanti Mas Slamet dan kami yang di sini itu nggak repot juga untuk bikin pelaporannya terkait itu. Mungkin itu Pak Kajur ya. Oke. Jadi teman-teman semua semester 1 dan 5 maring tolong ikuti aturan petenge keuangan opo Kemenkeu. alkobri Kalian juga kubur bisa download lah aturan keuangan juga. maring Ini petenge sudah opo alkobri kubur di RKP wama lan barang huwa ya dan utawi implementasinya harus malakihi kalau tidak nanti akan menjadi temuan ya. Kalau sudah jadi temuan satu, maka yang lain mengebet akan pasti akan ditelusuri secara keseluruhan gitu ya. Jadi tolong jangan bikin jangan bikin sesuatu yang akan merugikan diri sendiri wa dan malan teman-teman. barang wa utawi Kalau bagi kami malakihi sebenarnya kang kami no problem karena kami yang tidak akan ditagih. Yang akan ditagih untuk mengembalikan adalah para mahasiswa. Pasti akan ditembuskan surat itu ke Kanwil, ke Kemenag Kabupaten Kota dan kang den yang temui bersangkutan gitu ya, jika ada tagihan atau untuk pengembalian itu jadi akan diketahui oleh Kanwilnya, oleh ke Kemenag Kabupaten Kotanya dan sekolahnya yasyhadu alla ilaha gitu ya. Jadi teman tolong setuhune ditaati aturan-aturan keuangan kana ono aturan-aturan yang kana ono sapa aturan yang ada mayit di LPDP kana ya. ono sapa mayit Jadi itu yang sangat penting. Lalu ini yang terakhir ada dosen yang jom 1 kali, ada diskusi terus. kana ono sapa mayit asyhadu nekseni apa mayit alla ilaha arep yen to ora ono kang disembah kejaba Gusti Allah. Yang ada adalah ketika tidak lulus maka teman-teman semua alla ilaha ora ono kang den sembah IPK-nya itu ya. IPK-nya itu misal 4,0 atau 38 itu boleh mengambil MK mata kuliah illa anta kejaba panjenengan Allah masuk di semester 4 masuk di wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka wa anna Muhammadan lan temen setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku abduka kawulane panjenengan wa rasulika lan utusane panjenengan wa anta a'lamu lan tidak boleh ikut kakak tingkatnya khususnya kawulane panjenengan MKKKN dan wa rasulika lan utusane panjenengan wa anta a'lamu skripsi atau laporan yang lain itu ada beberapa persyaratan harus dipatuhi ya. Lan utusane panjenengan ada semester pendek di wa anta lan utawi panjenengan iku a'lamu luweh ngerti tapi di pedoman luweh akademik tidak ada istilah itu ya, tidak ada istilah antalan utawi panjenengan iku dulu memang ya. a'lamu luweh ngerti bihi kelawan mungkin tahu ya, kalau saya kan baru 2 tahun di sini jadi belum tahu persis, tetapi regulasinya di sini saya bihi kelawan mengkono kabeh pendek ya.
kecuali ada revisian. Saya belum baca revisiannya. Minna Untuk saking solusi itu bagaimana Pak? Mengulang saja berarti Pak ya? Iya, mengulang di semester berikutnya. Oh Di begitu. semester berikutnya. Terkecuali nanti akan ada kebijakan dari apa namanya, dari dekan atau dari Warek 1. kelawan mengkono Kita kabeh. akan sosialisasikan kembali ke mahasiswa langkah-langkahnya seperti apa. Nanti kita akan Zoom meeting ya, Zoom meeting. Lalu Mohon izin, ya, Pak Kajur ya, saran aja sih Pak, baiknya itu yang semester 1 ini yang mau ke semester 2 itu mending tidak usah ngambil semester atasnya itu, mata kuliah semester atas. Karena dari pengalaman itu mereka malah keteteran dan akhirnya nilai jadi jelek Pak, soalnya Pak. Oh ya, ya. Di samping itu juga memudahkan saya juga sih Pak untuk pencairan ke LPDP Pak. Soalnya kalau ada mode ambil semester atas, ambil semester akhir, itu membuat pusing saya juga sebenarnya administrasi juga Ya Pak. udah itu, kalau Pak. begitu dibikin kebijakan saja Pak, tidak boleh mengambil ke atas. Ya, oke. Jadi untuk semester 1 belum bisa ya, masih paket ya, semester 1 dan 2. Begitu Mas Ahmad ya. Iya sih, Minna kalau baiknya sih seperti itu Pak. Baiknya seperti itu. ketimbang Kelancaran administrasi juga untuk kelancaran kuliah mereka juga Pak. Ya, oke. Ya, jadi ketimbang kita. Ya. Oke, lalu dari Ibu tadi, siapa dosen tadi yang 1 kali Zoom dan diskusi terus? Iya, mohon informasinya biar bisa kami Dosennya catat. tolong Ibu siapa? Allahumma innahu nazala bika. Berapa? 30? Allahumma. Iya, nama dosennya siapa Ibu? Pak Ali atau Pak Zaki? Jangan-jangan jangan-jangan Pak Kajur sama Pak Sekdur. Ya. Boleh Siapa? disepil Pak orangnya. Namanya beliau boleh disepil. Atau DM aja Pak. Boleh disepil aja katanya. Ini nggak Ibu Umamah sama Ibu Aulia, karena beliau kan sering ke luar negeri. Ibu Aulia PPKN? Iya. PPKN ya? Iya. Oh, Ibu Aulia itu iya. Maksudnya ngasih materinya itu kalau itu aja, kalau Zoom. Terus sama Pak siapa namanya itu? Yang buntut itu, pesantren buntut siapa ya? Allahumma innahu nazala bika. Allahumma. Pak Zaki tuh yang suka makan sate di situ. Ada sate di buntut pesantren. Pokoknya Pak itulah pokoknya. Itu Pak Amin. tuh Pak Amin atau siapa? Allahumma duh Gusti Allah, innahu teman satune. Pak Abbas. Ya itu beliau nggak ngasih materi, diskusi terus. Cuman kita suruh bikin makalah semua gitu. Jadi mata kuliah tauhid ya kalau nggak salah, ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid apa usul ilmu tauhid ya? Innahu teman satune. Hadis. Oh iya, hadis. Betul. Hadis ya. Betul. Ya, terus mayit ya Ibu Aulia karena sering nazala bika. Tapi kalau Zoom ngasih materi. Nah, kalau Ibu Umamah itu sering ngasih tumurun kelawan panjenengan wa anta utawi. Nah, tapi Zoomnya hanya 1 kali pas perkenalan aja. Udah kami coba ingatkan. Tapi mungkin beliau sibuk ya, Allah. Nazala kang enggak ingat. Nazala was tumurun bika. Ya itu gimana sudah lawan panjenengan. Terima kasih, nanti kami ingatkan. Wa anta khairu manzulin. Lan utawi panjenengan iku khairun sak bagus-bagusi. Juga sering ketika di Zoom meeting, di evaluasi, sering mengingatkan beliau-beliau agar sesuai dengan patron atau platform digital yang ada di PJJ. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum ditutup ini ada pantun Mas Syakir. Jika perahu sudah melaju, mari kita banyak berdoa. Jika ingin kuliah di PJJ dinamis dan wa anta khairu manzulin. Wa anta utawi panjenengan iku khairun luwih bagus manzulin ketimbang
ini Pak Kajur, Pak Sekjur izin. Ketua kelas A ada di Zoom ini enggak ya, Pak Zaki? kelas apa, Pak? Ketua kelas A, Pak, semester 5, Pak. Ada Kelas A persoalan semester kayaknya. Iya, sampai sekarang belum luwih ngirim data baguse mahasiswa semester 5, Pak, mangjuling untuk domisilinya, Kang Pak. Den Panggoni. Oh iya. Iya, kita untuk pengelompokan mahasiswa, Pak, nanti, Pak. Apakah ada kelas A5 atau yang mewakili begitu? Iya, kelas A Bihi wakilnya atau kelawan sekretaris. Sebentar saya lawan liyane. saya nyalakan dulu. Ya, Silahkan Pak. kelas A perwakilan ada tidak? Wasbahalan wasbaha wasbaha Yang fakiron kelas A ada ila nggak? rahmatika wa anta waniyun wa asbaha. Iya, apa Pak? Saya hadir, Pak. Untuk kelas A perwakilan ada tidak ya mahasiswa kelas Saya A ada sini? Pak, kelas A Zaki. Ada Pak, Pak Zaki. Oh iya, Pak Zaki ya. Ya, selamat. Ya, Mas Zaki ada Ahmad. Pak Zaki, Pak. Iya, iya. Ada Pak Zaki. Pak Zaki mic-nya kok kresek-kresek gitu ya Pak Zaki ya? Mic Iya, saya atau mic Pak. saya? Coba dibuka Belum, headsetnya Mas belum saya. biar jernih. Wa asbahalan. Apa namanya headset? Ya, Biasanya Pak. begitu. Nah, iya untuk data kelas A Ya. belum dikirim ke saya Saya Pak ya. belum sempat tadi, Mbak, lagi ada tugas dulu, Pak. Nanti saya langsung kirim. Oke, untuk wakilnya siapa? Ada kan Pak Zaki? Iya, iya, Pak. Tadi Wakil lagi di Kosma. kelas dulu, Pak. Sambil ikut. Oke, oke itu aja Ada, sih. Lan sama Niko. Oke, Mas Slamet nanti minta tolong Ada, Pak. itu data mahasiswa yang Sekretaris. tiga Sekretaris sama kali bendahara. tidak hadir ya, atau 4 Ya, kali Pak. tidak hadir semester depan kita anu saja. Baik, Pak. Usulannya di pending di apa namanya di yang rajin saja. Fakiron dadi fakir ila rahmatika. Ada lama. Oke Pak, siapa? Silakan Pak Jaki. Ini suaranya kecil. Ila rahmatika ngarepno rahmate panjenengan. Boleh Pak nanya sedikit? Wa anta ghaniyun lan utawi Zaki, panjenengan. silakan mic-nya di mute dulu Pak Zaki. Headsetnya itu, headsetnya Pak Ahmed Zaki itu. Keren saya. Wa anta utawi panjenengan lan utawi panjenengan. Pak Zaki di mute. Atau cabut headsetnya Pak Zaki. Aduh. Ah, udah. Oke. Sudah. Admin aja, admin yang mute admin. Host ke host. Udah. Alhamdulillah, Pak. Saya. Lagi. Nah, Itu mic-nya Oke. bandel ya Mas Lawas. Sudah, Pak. Sudah. Wa anta lan utawi Sudah selesai ya, panjenengan Bapak, Ibu iku semua. ghaniyun. Terima kasih atas kesediaan waktunya Ora untuk butuh. mengikuti rapat koordinasi Ora terkait butuh. dengan KRS, PPL dan KKN, kemudian beberapa isu An atas ada pembelajaran bihi. JPIN Syahrul Jati. Saking Nah, Bapak Ibu nyiksa. semua, sebelum ditutup, nah saya juga mau ikut-ikutan bikin pantun. Saking nyiksa bihi kelawan mayit. Ini lebih karena apa namanya? Waqad ji'naka. PJJPI itu katanya harus bikin pantun, Pak ya. Jadi saya kursus dulu ke Pak Ali sebenarnya kursusnya. Ini doa dari saya Bapak Ibu ya. Ke Bekasi beli kelapa dibuka isinya air semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Mudah-mudahan cepat pada cair semua ya Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.